Itu sepertinya kamu lepas sudah bisa jalan. Ya. Siapa? Ketuanya siapa dulu waktu itu? Itu loh, ketuanya The Master of Timo. Perasaan iklimnya kemarau terus. Dan juga kastanya tertinggi. Iya. Tapi sulit. Yang ngisi siapa? Basit. Yang ngisi Basit sama Ika toh? itu waktu Dari itu bidang satu. bidang satu ya. Terus bidang yang satu. mengikuti Dan itu Sandi. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya melanjutkan beberapa teori konspirasi. Oh, iya. Oke, lanjut. Kemarin kita sampai pada bagaimana sih pandangan kita atau kesan kita setelah menjalankan kita menjadi apa? Ketua bidang. Jadi tahap pertama kita masuk ke organisasi langsung ujuk-ujuk jadi ketua bidang. Kemarin kan dari Mas Yudi sama saya kan sudah. Nah, sekarang giliran dari Mas Adi sendiri. Mungkin nanti bisa menjadi refleksi atau referensi dari adik-adik kita yang sudah menjabat, yang secara tidak langsung langsung menjadi ketua bidang 3 dan bagaimana berjalannya seperti itu. Monggo Mas Andi lanjut. Pertanyaannya banyak banget ya. Khusus saya jadi pusing nih. Spesial. Ini amazing pokoknya. Oh, Monggo. Ya, jadi dulu itu waktu pertama menjabat sebagai ketua bidang 3. Oh, ini lali, Cuk. Oh, Ya, jadi waktu pertama dulu menjadi ketua bidang 3 itu sebenarnya juga nggak nyangka karena tiba-tiba kan masuk di ruangan itu seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Yudi di video sebelumnya. Tiba-tiba masuk, kemudian tiba-tiba ditunjuk juga kaget. Oh, ini apaan, nggak gitu loh, ini perkumpulan apaan, jangan-jangan perkumpulan nggak benar gitu. the next Akatsuki. Seperti itu. Jadi ya waktu pertama dulu menjadi ketua bidang 3 ya kaget, soalnya kan di SMK tidak ada basic organisasi sama sekali. Kemudian masuk tiba-tiba udah langsung jadi ketua bidang 3 pada waktu itu ya bingung mau ngapain, terus kedepannya mau bagaimana. Terlebih kan kita kan masih prodi baru, Belum punya kakak tingkat. masih angkatan pertama, jadi kita minim referensi lah seperti itu. Nah, Ada ini- kakak tingkat. siapa? Iya. Rata Jangan disensor ya, jangan disensor. Jangan disensor. aku pengen nih ngono. Udah. Lanjut. Ya, jadi seperti itu. Pada awalnya ya saya kira ya cuma paling jadi ketua untuk acara ecek-ecek seperti itu. Kemudian kan seiring berjalannya waktu ya ternyata ya susah juga sebenarnya awalnya susah juga. Terlebih kan di bidang 3 kan kurang mendapatkan istilahnya Support. ya support dari program studi pada waktu itu karena Iya. kan dari program studi sendiri kan pandangannya kan ini kan TI. jurusan TI. TI. Kenapa kok program kerjanya tentang olahraga, Iya. seni dan sebagainya seperti itu. Tetapi ya seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah bidang 3 ya bisa mendapatkan tempat lah di hati prodi seperti itu, Mas. Oke, lanjut lagi. Dulu waktu Sandi jadi ketua bidang, otomatis kan punya anggota-anggotanya. Nah, untuk menghandle anggota-anggotanya sendiri supaya supaya bisa berjalan mulus dengan latar belakang tadi kan sudah dibilang agak susah, terseok-seok seperti itu jalannya. Nah, mungkin problem solvingnya itu seperti apa? Dan 2015 kita juga memiliki adik tingkat pertama kali seperti itu. Monggo bisa dipaparkan. Kalau dari problem solving saya sendiri pada waktu itu ya saya kan orangnya kan termasuk yang berwatak keras ya. Emang ada yang temperamen?
Berarti temperamen kita kemarin ya. Bener. Saya temperamen. Ya, jadi watak saya itu keras. Kemudian kan di lingkungan saya kan awalnya kan ya kayak apa namanya ya kurang kurang pantas lah bahasanya seperti itu. Jadi ya saya dalam bukan mendidik sih, dalam mengayomi teman-teman itu agak keras dalam segi omongannya lah, tindakannya dan sebagainya. Ya mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Untuk Nanti mungkin bisa undang anggota saya ke sini ya. Oke, ke sini ya. Oh iya bisa. Buat dicari klarifikasi ada ya nanti ya. Nanti. Dan nanti harus ngaku. Nanti biar anggota saya saja yang menjelaskan saya seperti apa. Wah iya, ada nanti anggota bidang 3. Ya, Siap. Ada. Gitu. Kemudian tapi Minat bakat. apa namanya saya juga kagum lah dengan teman-teman karena dengan kondisi atau watak saya yang seperti itu malah teman-teman itu malah bisa sangat solid seperti itu. Jadi kemana-mana juga ayo gas baik gitu. Jadi ya walaupun keras tapi mereka punya loyalitas yang sangat tinggi. Saya acungi jempol sekali kepada teman-teman. Berarti tentang kesulitan tadi ya problem solvingnya. Iya, seperti itu. Bukan filsafinya, tapi maksudnya kita tuh lebih erat gitu loh. Lebih erat, apa-apa dianu bareng, diayai bareng. Ya, Oke. seperti itu. Jadi Soalnya apa-apa waktu itu juga sama-sama. baru satu angkatan kan. Jadinya mungkin karena setaraan satu angkatan, terus juga belum ada adik tingkat atau kakak tingkat. Kalau adik tingkat mungkin ada sungkan kakak tingkat. Dan karena kita seangkatan dulu jadinya lebih solid juga. Lebih solid. dan lebih mudah marah. Justru malah ketika kita udah ada adik tingkat itu malah saya lebih turun Karena jaga sikap. Ya. Anunya Kadar kemarahannya turun. Ya, watak saya ya sedikit saya wataknya. redam seperti itu Mas Yudi. Iya, wataknya. Saya lebih saya redam karena saya berpikir kalau semisal saya seperti ini terus ya nanti malah dicontoh adik-adik yang lain malah jadinya nggak baik seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk problem solving ke program studi sendiri ya saya lebih mengedepankan Mas, musyawarah lah. Musyawarah. Saya lebih sering berinteraksi ke prodi, ke Bapak Sujalwo, kepada Pak Sudirman, Bu Irma dan lain sebagainya. Terus ya bincang ya lama-kelamaan ya mendapatkan tempat lah ya, walaupun pada waktu itu ada banyak sekali proker-proker dari bidang 3 ya yang kurang mendapatkan support seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang Pas waktu nggak dapat support itu endingnya berjalan tidak? ya berjalan. Meski tanpa izin. Iya. Izin sudah. Izin sudah. Cuma kan kurang mendapatkan support seperti itu. Izinnya sudah. izinnya wes. Oke. Nah itu mungkin dari bidang 3 ya. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang mendengarkan awal kisah dari Mas Andi dulu menjabat sebagai ketua bidang 3 yang pertama kali itu mengalami beberapa iklim seperti itu. Iklim dari tentu saja dari pihak SDM-nya kita sendiri dan dari prodinya ya. Perasaan iklimnya kemarau terus. Itu sudah Oke, lanjut lagi. Sekarang dari saya sendiri sebelum ke ketum ya. Ini ketum Angkatan pertama dan saya ketua bidang 2. Nah, kalau dari saya sendiri itu waktu menjadi ketua bidang 2, mungkin kalau dari saya sendiri itu jalannya bidang 2 waktu awal-awal memang belum punya grand design, belum punya awang-awang dulu mau proker saya mau diapakan seperti itu. Padahal di bidang 2 sendiri itu mempunyai beban selain mengangkat SDM-nya sendiri juga mengangkat dari pihak prodinya. Karena memang kita menjalankan proker itu memperkenalkan prodi di kalangan luas kayak seminar. Contoh kemarin sempat membuat seminar dan itu tamunya dari guru-guru sekaresidenan, sama sempat mengadakan lomba juga untuk SMA SMK sederajat seperti itu. Lalu untuk kewalahannya sendiri dari saya pribadi itu waktu periode baru mencari anggota baru bidang 2 itu sangat susah sekali. Dan dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain paling banyak diminati itu pasti bidang 3. Iya, bidang 3 kastanya tertinggi. Iya. Tapi sulit. Nah itu ya mungkin dari saya sendiri kewalahan di pencarian kader baru terhadap bidang 2 sendiri itu bidang 2 hanya memiliki
anggota baru 8. Itu angkatan kita yang bawah, angkatannya Amara. 2015 itu sekitar 8 orang kalau nggak salah. Dan itu pun juga lambat laun seleksi alam. Entah kenapa di bidang 2 itu rasa-rasanya kok diskusi terus nggak proker berat, penelitian segala macam. Padahal juga kita nggak pernah melaksanakan penelitian yang sampai tingkat nasional. Tapi kan seenggaknya kita belajar basic dasar dulu tentang bagaimana membuat latar belakang, permasalahannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita pas waktu angkatan pertama itu saya, Via, Lingling, sama digantiin siapa ya? Avita, terus ada lagi seangkatan tuh Leni, itu Leni, Fajar, dan cowoknya cuma itu. Sisanya kayak Faisa keluar, terus ada Wika juga sempat vakum juga. Dan waktu itu kita membuat sistem bagaimana sih mensolidkan dari yang sudah ada itu. Jadi kita itu lebih mengedepankan diskusi. Jadi kebersamaan, bahas tentang wawasan kebangsaan, bahas tentang isu-isu yang terkini seperti itu. Jadi pokok pembahasan kita tuh semakin luas dan kita secara tidak langsung chemistry-nya dapat di sana. Dan itu kita alokasikan kepada anggota-anggota baru kita dan alhamdulillah 8 itu bertahan seperti itu. Itu kalau dari keluh kesah dari saya sendiri sebagai ketua bidang 2. Sulitnya untuk keluh kesah. Lah, saiki mungkin bidang mungkin aku tidaklah sempurna. Anjir. Mungkin bidang 2 istilahnya untuk pencarian anggota baru itu mungkin lebih sedikit susah dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Itu yang saya rasakan. Untuk problem solvingnya itu tadi memberikan asupan-asupan bagaimana sih kalau kita membuat sebuah diskusi kebersamaan seperti itu, biar kita chemistry-nya dapat, solidnya dapat, lalu nanti wawasan kita juga semakin lebar, semakin luas, dan alhasil kita punya pandangan untuk bagaimana memajukan dari bidang 2 sendiri. Dan saya waktu itu ingat sekali program pertama kali Pimpel Perdana PTI itu membuat desain BPAP, dan itu tidak dihadiri sama DPM dan BEM FKIP. Saya waktu itu serius, saya 2016 atau 2015 ya, sekitaran itulah. Ya itu tidak dihadiri, maka dari itu setelah lewat dari saya sendiri kalau ada program program kerja tingkat BEM, tingkat itu saya agak tidak respon. Ya seperti itu. Jadi lebih ke individualistis PTI. Mungkin itu dirasakan sama beberapa organisasi ormawa FKIP. Orang kita ya. PTI tak ya. PTI spesial. Nyatanya bismillah. Itu mungkin dari saya sendiri kalau untuk bidang 2 problem solvingnya itu tadi. Kalau dari Yudi sendiri mungkin untuk problem tadi loh. Bagaimana mencari jalan tengah kalau ada beberapa permasalahan seperti itu. Terus kalau pernah merasakan keganjilan yang mungkin tidak diketahui, mungkin kan dari Yudi sendiri kan ketua umum. Tidak punya kawan-kawan ya punya mungkin sekretaris. Siapa sekretaris pertama kali? Sekretaris umum pertama si itu karanya siapa jenenge? Lili. Nah, itu mungkin pembahasannya iki apa lho? Apakah pernah mengalami rapat khusus buat dari ini? Oh, itu awal-awal enggak ada. Emang semuanya awal-awal dari murni dari saya. Nah, terus sekarang saya mau tanya sama Yudi. Di kelas C, di gedung C waktu itu pertama kali kita rapat perdana itu inisiatif siapa? Saya sendiri. Oh iya toh. Tidak ada embel-embel sokongan dari prodi, enggak ada. Dari BEM juga enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti emang pencetus sejati ini. Enggak ada, soalnya saya nyadari lah. Emang tapi bohong. Pencitraan lagi. Kok saya pencitraan sih? Enggak. Jadi emang enggak ada. Emang kan menyadari lah, ini kan udah terbentuk. Emang kan dalam sebuah organisasi pasti ada orang-orangnya yang menjabat, terus kemudian yang bertanggung jawab lah di bidang tersebut lah. Masa nggak dikumpulin segera mungkin kan? Jadi kan tanpa harus disuruh sama BEM atau DPM ya, kita harus bisa mikir lah, bisa mikir. Solutif loh dari sing solutif. Berarti saya menggarisbawahi dari pemikiran Anda ini tadi. Berarti kalau semisal tidak melangkah
rapat itu mungkin PT tidak terbentuk sampai sekarang. HMPI-nya, himpunannya. Himpunannya. Ya terbentuk, tapi mungkin di angkatan setelahnya paling. Kalau kita cuek loh misalnya, misalnya aku nggak gagas, ya mungkin itu pernah dirasakan juga sama POR yang beberapa tahun kemarin. Yang POR kemarin juga kan. Angkatan pertama gimana? Angkatan pertama itu kan untuk yang olahraga juga ya sempat diketahui lah. Itu kan emang yang bener-bener dari BEM yang ngurusin. Kalau pas BEM dilepas ya udah POR juga ya stagnan gitu. Nggak ada. Tapi karena memang kan di POR itu porsi apa ya, kuliahnya tuh lebih banyak di praktek. Jadi lebih di luar buat ngurusin kayak organisasi gitu susah. Itu jadinya mungkin kalau misal dilepas sama BEM itu ya stagnan POR itu. Tapi dulu kita nggak terlalu dipegang-pegang amat, kita juga dilepas. Iya, dilepas. Tapi tetap bisa jalan. Oh, bisa. Bisa dong, takut. Tapi bohong. Kastanya tertinggi. Iya. Sampai siapa yuk? Ketua BEM. Fatih. Mas Fatih sempat WA saya. WA PTI tanpa kita dampingi sebenarnya sudah hebat. Ternyata kita diakui. Iya. Tapi bohong. Kastanya tertinggi. Tak kira didiskriminasi. Mas Fatih toh. Mas Fatih toh. Habis itu sebelumnya iya, kita selalu termarginal. Iya. Wis rasan-rasan. Rasan. Oke. Lanjut dong pendengar. Yuki mau lagi malah bahas sport, lanjutin nih. Bahas sport, lanjutin nih. Soalnya itu tadi kan emang ada orang-orang yang bertanggung jawab. Saya kan nggak mungkin saya semua yang ngurusin gitu. Jadi ya saya bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Nggak mungkin pahalanya kan saya ambil sendiri, jadi saya bagiin ke teman-teman yang lain biar dapat pahala juga itu istilahnya. Terus mengingat waktu itu sekretaris sama bendaharanya itu tidak tidak permanen di PTI kan waktu itu siapa ki si keluar Lili keluar, sekretarismu yang Ijisang guru keluar. Ya toh? Lili bukan wakil ketua. Oh, wakil ketua. Bawi kan keluar. Ya nggak bisa disalahin juga sih, soalnya kan dia keluarnya karena pindah kuliah. Karena pindah jurusan kuliah ke Jogja waktu itu. Ya itu problemnya waktu itu. Dia keluar terus akhirnya harus cari sekretaris yang baru. Nah, itu melobinya seperti apa? Dapat Shopee. Nah, bendahara Shopee, terus sekretarisnya Leni. Ya waktu itu melobi gimana? Ya tak lobby, tak chat langsung. Kamu mau nggak menjadi sekretaris hidup? Sekretaris Indonesia. Ini siapa? Ini siapa? Tidak. Ya itulah intinya ya di pendekatan lah. Nanti tak bilangin ke Mas Hendri ya. Dulu kan ketua bidangnya gue tau. Nanti tak bilangin ke Mas Hendri, misalnya kamu jadi sekretaris. Intinya langsung mau lah sama Sofi. Pada waktu itu ada penolakan nggak? Nggak ada. Mantap. Ada mati terbesit. Terpaksa. Waktu itu memang kita sempat angkatan pertama itu beberapa mengadakan proker, memang alhamdulillah berjalan lancar meskipun agak terseok-seok. Lalu dari dirimu sendiri untuk menghandle semua bidang itu seperti apa? Misal meyakinkan ketua bidang, otomatis kan dirimu harus percaya itu sama ketua bidangnya. Padahal dulu saya itu ketua bidang itu belum punya skill untuk mengayomi kader-kader itu belum ada. Bahkan kita masih belajar pertama kali juga di situ juga gitu loh. Iya, ibarat kata itu seorang pemimpin ya. Seorang pemimpinnya harus yang pertama mempunyai karisma. Jadi ada beberapa tipe pemimpin. Jadi ada yang punya karisma, terus kemudian yang istilah yang diktator. Terus kemudian karisma, diktator, sama terus yang ketiga itu ya kayak musyawarah. Nah, itu gimana? Kalau diktator kan kalau misalnya saya diktator mungkin bisa jalan, tapi kan teman-teman yang lain terpaksa nanti. Jadi nggak maksimal. Jadi yang pertama itu karisma. Jelas kan karismanya. Iya. Emang bener sih. Cocok. Pemimpin harus punya paling nggak ada dua lah. Kalau saya sendiri ya yang karisma sama bermusyawarah demokratis itu. Nah emang kan sebelumnya kan di awal juga udah tak jelasin kalau misalnya kita mengatur kan ada rapat pimpinan. Di rapat pimpinan itu mengkoordinirnya rapat pimpinan.
Ya menghandle-nya itu apa ya? Lewat yang pertama kita memeratkan menjalin keluargaan dulu ya, Pak. menjalin Menjalin keluargaan. Jadi strateginya karena yang pertama kan memang saya melihat kan dari segi mahasiswanya. Ya. Mahasiswanya kan kita seangkatan nih. Kalau seangkatan memang nggak ada canggung-canggungan lah. Saya emang ya biasa lah. Nah, gimana caranya terus kita yang pertama karena emang kan itu masih mahasiswa baru. Gimana caranya biar memperkenalkan semua dulu. Biar mengeratkan keluargaan. Sebenarnya intinya juga sama sih. Yang bawah-bawah juga sebenarnya kayak gitu kan. Yang masuk apa di HMP kan juga mahasiswa baru juga. Gimana caranya yang pertama itu untuk kekeluargaan, gimana caranya kita biar bisa mengenalkan HMP ke mereka itu sebagai bahwa HMP itu milik mereka gitu. Mereka merasa memiliki gitu. Mereka yang memiliki, mereka apa? Mereka yang butuh. Mereka yang bukan yang butuh. Mereka itu memiliki HMP bukan karena HMP apa? Ada HMP. Gimana? Ini perlu diluruskan ini. Gimana caranya membuat mereka itu merasa memiliki HMP? Hidup lah HMP daripada hidup di HMP. Hidup di HMP yang gua apa ya? Tapi kenyataannya kita hidup di HMP. Iya. Kelambi kuning HMP. Saya pakai judi deh nggak? Mas bocor. Ya kita memang angkatan pertama itu sering menduduki 80% ke atas apa namanya base camp HMP. Kita Ya itu karena tidur di sana. Karena kita merasa memiliki HMP. Ya, tidur di sana, makan di sana, ngerjain tugas di sana, ngapa-ngapain ya di sana. Iya lah, karena ini kan fasilitas gitu, fasilitas dari kampus. Masa nggak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Iya lah, wis bayar larang-larang masa guru kuliah mulai. Kita harus memanfaatkan ruangan kampus, wifi kampus. Bayar larang. Iya, bayar larang. Satu semester berapa? 2 juta. 2.600.000 per SKS. Per SKS 180. 1.800.000. Tapi sekarang udah naik sih. Naik. Angkatan saya 1.800.000. Sekarang udah hampir 200-an paling. Ya lanjut. Ya itu. Jadi gimana caranya agar membuat mereka itu merasa memiliki HMP. Yang pertama itu. Nah, udah. Terus habis itu nggak cuma memiliki, tapi juga mengembangkan HMP. Nah, terus kemudian saya yang disuruh mengembangkan adalah ini. Ya kita semua. Nggak cuma saya doang. Ya awal-awal ya saya lah yang mulai memantik ya istilahnya. Mantik. Saya cuma jadi korek apinya. Nanti yang membakar hutannya kalian semua gitu. Kenapa bahasanya membakar hutan? Kan biar apinya semakin besar gitu. Nah itu jadi terus gimana caranya? Saya cuma kasih gambaran kegiatan apa? Nanti kegiatannya kayak gini. Nah, satu kayak gini. Saya satu-satu ke bidang 1 kayak gini nanti kegiatannya gambaran umumnya kayak gini. Terus bidang 2 gambaran umumnya kayak gini. Saya juga tahu bidang 1, bidang 2 sampai bidang 5 itu kegiatannya apa ya saya survei dulu sebelumnya. Survei di? Survei ke kampus 1, kampus 2, ke FAI, ke BEMU, Universitas Ekonomi Syariah. HES. Jadi itu terus kemudian ke FKI sama kampus 2. Akhirnya ya tanya-tanya bidang 1 sampai bidang 5 itu apa aja sih? Emang masing-masing fakultas beda-beda namanya, tapi hampir keseluruhan hampir sama. Kalau untuk setiap bidang sendiri apakah ada apa jenenge? Apa? Ranah gerak lho, Yud. Apa namanya? Misal bidang 1 keislaman iki kudu kisaran iki ngono. Ranah gerak. Ya waktu itu emang saya kan awal-awal saya lihat di FKIP ya. Di FKIP. FKIP itu kan wah kok apa ya kegiatannya lebih cenderung kayak cuman kegiatan apa ya? Kayak event toh. Tapi nggak ada maksud dari tujuan ini apa gitu. Ya follow up-nya gitu. Follow up-nya apa? Udah cuman ngadain kegiatan. Oke. Evaluasi terus makan-makan pembubaran lah. Selesai. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, tapi follow up-nya itu apa gitu kan. Nah, makanya gimana caranya di HMPT itu harus punya perbedaan lah gitu. Perbedaan. Istilahnya semi gerakan mahasiswa lah istilahnya. Gimana caranya itu
nggak cuman buat kepentingan kita tok, tapi juga buat kepentingan mahasiswa yang lain, terus kemudian sekitar sama masyarakat. Iya. Nah itu jadi dari bidang satu istilahnya ya di keislaman. Bidang satu itu kalau buat teman-teman tahu ya, jadi bidang satu itu bergerak di bidang keislaman. Karena emang kan di Universitas Muhammadiyah ya, jadi emang Islam ya, mayoritas Islam. Ada juga tapi yang Kristen kuliah di UMS juga ada. Tapi emang yang bidang satu itu ranah geraknya di keislaman. Gimana caranya kita nggak hanya buat kegiatan keislaman, kayak misalnya buat apa, buat pas waktu Ramadan misalnya. Tapi kita juga ngadain diskusi-diskusi tentang keislaman. Terus kemudian kita juga saya juga pernah buat waktu itu kan, meningkatkan biar caranya teman-teman itu ada yang belum bisa baca Al-Quran, BTA, kita ngadain sendiri. Walaupun udah ada dari kampus BTA, tapi kita juga mungkin kalau dari kampus kan agak sungkan, tapi kalau teman sendiri kan bisa tanya langsung kan lebih enak. Nah itu terus Dan itu apa? Yang ngisi siapa? Basit. Yang ngisi Basit sama Ika toh? itu waktu itu bidang satu. Terus yang mengikuti dan itu Sandi. semuanya. Yang mengikuti rata-rata semua bidang 3. Nah, itu tidak masuk. Itu bidang 3. Nah, jadi semuanya lah istilah itu buat mahasiswa semua yang mau belajar apa BTA baca tulis Al-Quran. Baik yang sudah fasih maupun yang belum fasih. Dari nol pokoknya kita belajar. Dari nol bener-bener dari nol. Dari baca Iqra yang bisa, emang jujur yang bisa belum bisa baca Al-Quran siapa? Langsung di share dia. Mengikuti programnya bidang 1. Bidang 1 langsung laris. Iya, waktu itu habis maghrib. Walaupun habis maghrib tapi juga banyak yang datang. Nggak kayak sekarang. Sekarang. Jadi sekarang kan pandemi, nggak mungkin. Mungkin sekarang bacanya virtual. Virtual. Bener. Ada aja ya. Ya, itu. Kalau untuk HMP yang lain sendiri adakah seperti itu baca? Kayaknya nggak ada ya. Kurang tahu, kalau saya kurang tahu sih. Kayaknya ada, tapi karena saya nggak mendalami lihat langsung, ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya itu yang bidang lain ada juga apa enggak. Sebuah terobosan apa wi? Terus itu Kira-kira juga, itu masih berjalan nggak ya? Halo bidang 1. wah nggak tahu masih berjalan apa enggak. Itu habis itu apa? Sebenarnya juga kapan waktu itu sempat ngobrol juga sama Mas Andi. Soal di bidang 1 ini. Oh, bidang 1. Biar Iya. itu tadi untuk meningkatkan wawasan keislaman dari mahasiswa. Karena memang kan kita ya sedikit apa ya prihatin lah. Masa di kampus Islam, Wawasan keislaman di kampus Islam tapi kok wawasan keislamannya minim. Wah, itu perlu dipertanyakan. seperti saya. Saya nggak gue bang. Saya juga. Nah itu saya sama Mas Andi pernah ya itulah punya pikiran gimana kalau misalnya di bidang 1 itu ngadain kayak diskusi lah kecil-kecilan juga. Nah nanti intinya itu untuk meningkatkan wawasan, terus akhirnya nanti buat apa yang mengisi kajian itu bukan dari luar tapi dari bidang satu PT-nya sendiri. Bagus. Dari PT-nya sendiri gitu. Jadi untuk mencetak itu tadi kader-kader yang berwawasan Islami itu tadi. Nah itu. Tapi dulu pernah si bidang 1 menyelenggarakan sebuah program kerja yang istilahnya membedah, ya bukan membedah sih. Kayak misal membaca sebuah dalil atau mungkin ayat itu diartikan misal. Nah, kita mendeskripsikannya itu dengan bahasa kita. Misal apa ya? Misal sebuah ayat apa lah, misal sebuah ayat A. Nah, kita itu bisa mengartikannya A, B, C, D, E gitu. Nah, dulu sempat ada kayak gitu. Kayaknya di angkatannya Basit kalau nggak salah. Sempat berjalan tapi beberapa proker kemudian juga ludes, nggak ada lanjutannya lagi. Sebenarnya bagus itu. Misal taruhlah kita membahas sebuah dalil tentang pernikahan. Nah, sempat kayak gitu, sempat nikah muda apa alur-alur nikah kayak gitu. Nah, terus kita artikan dengan bahasa kita sendiri. Nah, mungkin itu apa terobosan dari bidang 1 sendiri. Beberapa pernah saya temui program kerja yang sangat kreatif tapi mungkin tidak berjalan dengan seiringnya waktu gitu. Kira-kira kenapa Mas kok nggak bisa berjalan? Nah, itu saya kurang tahu karena memang dari isi kurang peminat kah? Nah, kurang peminat. Karena peminatnya atau gimana?
karena peminatnya sendiri itu juga memiliki proker sendiri. Contoh peminatnya kan dari bidang 2, dari bidang 3, dari bidang 4. Sedangkan bidang yang lain pun juga memiliki proker dan membutuhkan SDM juga. Maka dari itu itu buat HMP apa buat umum? HMP. Oh, HMP. HMP. Jadi bidang 1 itu ngadain sebuah acara A dan diwajibkan, bukan diwajibkan sih, istilahnya anggota yang mengikutinya itu dari semua HMP, baik itu anggota, ketua atau siapapun dari bidang manapun gitu loh. Tapi lambat tahun juga terus sebenarnya itu bisa berjalan. Karena apa? Itu nanti nggak cuma HMP, tapi buat calon anggota HMP juga. Buat calon anggota HMP kan belum punya bidang. Nah itu kan jadi bisa jadi istilahnya itu bisa jadi prokernya bidang 1. Buat bahan kampanye tuh. Iya, buat bahan, bukan kampanye juga sih, emang buat buat meningkatkan wawasan keislaman dari mahasiswa sendiri. Bagus itu. Nanti bisa ditingkatkan itu buat ke mahasiswa kayak calon anggota. Kan belum punya bidang, jadi bisa fokus di situ. Mungkin bukan cuma calon anggota, mungkin juga bisa untuk mahasiswa yang nggak masuk HMP gitu kan juga, bisa juga ikut acara seperti itu juga nggak apa-apa. Oh, bisa kalangan umum. Kalangan umum bisa. Bisa itu. Kalau bidang 1, terus lanjut bidang 2. Nah itu waktu itu saya belum sama sekali punya awang-awang bidang 2 itu tak apa yo. Tenang. Saya juga. Dan saya merasakan dia tidak mengayomi saya. Anjir. Emang awal-awal aku juga agak mumet bidang 2 ini. Nah, yo aku ra digagas ya. Aku mumet biar sama Awal bidang 2 kan saya survei ke HMP lain kan lebih ke penelitian. Terus sedangkan saya sendiri kan mahasiswa baru, belum tahu penelitian penelitian apa sih yang diteliti, belum tahu kayak gimana. Maksudnya gimana, tahunya gimana kan masih dong. Makanya aku juga belum tahu maksudnya kayak gimana, bumet juga, bingung juga, terus gimana caranya udah langsung aja biar nyuruh Mas Hendri langsung biar lebih tahu juga kan nanti kan Mas Hendri. Saya terpaksa juga membuat sebuah acara istilahnya memperkenalkan PKM itu sendiri kayak PPKM. Dan itu harus mencari sumber ngasihan. Narasumber. Narasumbernya itu harus tahu tentang seluk-beluk PKM sendiri kayak yang dosen bahasa Indonesia itu siapa jenenge namanya? Bu Laili. Bu Laili. Dan itu PTI sudah menyelenggarakan banyak sekali pelatihan-pelatihan PKM. Tapi hasilnya Alhamdulillah lancar acaranya. Dan itu masih PR besar sendiri buat bidang 2 sampai saya menjadi demisioner. Kurang follow up-nya berarti. Tinggal follow up-nya kita butuh gebrakan gitulah istilahnya. Tapi dari saya sendiri dulu wis mentok wis peminatnya kita mikir keras ya orang yang bantu. Tenan aku mbiyen kok sak poli tenan. Banyak ya bantuan dari bidang 3 kok juga banyak kok. Apa itu? Paling sempat lah tadi nggak terlalu konsen ke penelitian, kita lebih konsen ke program kerja yang bernamakan Pimple. Karena memang branding Pimple itu membranding program studi kita di kalangan untuk anak-anak SMA, SMK gitu. Ya, bidang 2 sebenarnya juga nggak cuma terfokus di penelitian. Masih banyak sebenarnya. Penelitian, terus itu tadi Pimple, terus juga diskusi-diskusi juga sebenarnya bisa bedah buku juga bisa bedah buku terus ya istilahnya gimana caranya kalau bidang 1 ini kan untuk meningkatkan wawasan keislaman. Nah, kalau bidang 2 itu untuk meningkatkan wawasan umum. Iya, wawasan umum. Jadi kita dapat wawasan keislaman, wawasan umumnya juga kita dapat gitu. Jadi itu tadi. Jadi mahasiswa PTI komplit loh. Wawasan umumnya ada, wawasan keislamannya ada, terus jurusan juga ada. Nah, di situ tadi kan mungkin kalau di jurusan kita udah dididik di kuliah. Akademik. Emang wajar kan kuliah mengajarkan sesuai dengan akademisinya jurusannya. Nah, terus kemudian di HMP wawasan umum. Jadi kita komplit loh, dapat juga yang mempelajari wawasan umum juga. Jadi wawasan mahasiswa itu nggak hanya bukan terfokus juga. Maksudnya wawasannya itu luas gitu. Sebagai seorang mahasiswa wawasannya luas. Itu tadi, itu bisa juga di bidang 2. Cuman karena itu tadi masih terbatas kita pemikiran kita masih terbatas penelitian waktu itu ya. Penelitian sama Pimple.
Nah, Pimple masih mending waktu itu kita udah mulai berani berkembang. Tapi kalau untuk PKM sendiri dari saya sendiri pun juga masih ngeblank lah. Tapi waktu dulu meskipun kita ngeblank di bagian PKM atau penelitian itu sendiri, kita memajukannya di bagian Pimple. Jadi ada tolak ukurnya, bagian rendah kita di sini, bagian bisa kita tonjolkan di sini seperti itu. Dan ini apa namanya, ada beberapa diskusi juga. Dulu sempat membedah sebuah buku Tan Malaka. Oh iya. Indonesia Merdeka 100% kalau nggak salah. Tapi pas waktu saya ini menjabat bukan Kabid 2. Kabid 2 dan baru memiliki adik-adik anggota baru angkatan 2015. Angkatannya Amara, Fajar, Ajar kayak gitu loh. Nah, sempat membahas satu kali itu tok dan nggak lanjut karena kita terbengkalai di bagian Pimple sama penelitian. Berat di situ. Nah, itu. Jadi mungkin butuh manajemen juga. Itu perlu di manajemen juga itu. Nanti misalnya kayak kegiatan kayak gitu mungkin bisa yang di bawah-bawah, maksudnya di adik tingkat. Jadi yang membedah itu buku. Itu tadi bener. Banyak enggak cuma sekedar jurusan tapi wawasan umumnya juga, kayak misalnya kita membedah isu-isu yang sekarang ini sedang berkembang di masyarakat. Kayak gitu itu juga bisa kita diskusikan. Itu kan juga itu tadi salah satu fungsinya mahasiswa, kita mendapatkan wawasan itu agar kita itu bisa berpikir untuk mencari solusi gitu, yang solutif gitu. Kita nggak mungkin bisa mencari solusi kalau kita belum tahu permasalahannya itu apa, ya kan? Nah itu makanya kita diskusikan dulu isu yang sedang berkembang di masyarakat itu apa sebenarnya. Nah terus kemudian kita carikan dari situ, nanti bisa dari berbagai macam ide nanti kan akan terkumpul sebuah kesimpulan, sebuah isu. Makanya jalan tengah itu tadi untuk paling nggak kita sudah mencetuskan ide solutif untuk permasalahan tersebut kayak gitu. Ya terus bidang 3. Saya Mas, saya ketemu Saya sumuk. Nah, sumuk banget ini. Kayak neng camp pengungsian. Ya besok beli AC. Kayak Amin. Bangjo. Nah, makanya jangan lupa subscribe. Subscribe. Kayak itu. Kayak saya yang selah hijau, Mas. Keker ini. Lanjut Lanjut monggo. Terus bidang 3 waktu itu. Nah ini seru. Bidang 3 udah pernah sebelumnya saya ceritakan, jadi udah itu ya. Terus bidang bidang 3. Saking banyak persoalannya. Kita malas sama Ya saya banyak. Siapa? Saking banyak permasalahan nanti males aku. Ya waktu itu memang intinya kan bidang 3 sepengetahuannya kan itu tadi di minat bakat olahraga waktu itu sih. Belum sampai kepikiran di untuk mengembangkan. Sebenarnya minat bakat kan luas. Ya. Minat bakat kan luas. Sebenarnya minat bakat yang kayak gimana ya? Sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan juga kalau misalnya kita mau di olahraga, kan soalnya kan luas. Luas minat bakat luas. Tapi mungkin karena dulu itu kan kurang komunikasi mungkin ya sama prodi, jadinya ada miskomunikasi juga sama prodi. Itu tadi karena saking minat bakat tadi kan luas, tapi kita kurang komunikasi juga, jadi mungkin ada agak seret. salah miskomunikasi itu tadi. Apalagi di BEM itu juga pandangannya cuma olahraga dan juga seni. Iya, di tingkat fakultas juga kan, soalnya di kegiatan bidang 3 itu kan kayak Porsema, kan pekan olahraga seni dan mahasiswa. Terus yang lebih ke itu tadi ke seni sama ke olahraga. Ya, Padahal dalam hal seni itu banyak. Sekarang seni itu mengalir ke seni digital. Seni digital bisa seni desain. Itu konsepnya siapa? PTI. PTI dong. Dunianya PTI dong. Kalian siapa? Rasolutif. Rasolasi. Selagi laban lambemu. Ya itu, jadi sebenarnya karena itu tadi luas kan minat bakat itu tadi. Nah sebenarnya bisa dikembangkan juga itu di bidang IT kan, dari seni desain kan, desain web, desain poster, fotografi. Itu terbentuk karena kita memang awalnya yang miskomunikasi, lalu kita pembenahan dengan prodi, kita diskusi bareng, lalu muncullah
pemikiran yaitu tadi seni yang lebih ke digital tadi. Digital, Ya. oh. Pelatihan desain, pelatihan sempat kita beberapa kali pelatihan coding. Waktu itu Oh iya, CMS. CMS. CMS juga. Itu yang apa ya? Fasilitatornya kalau nggak salah almarhum Danang. Iya. Itu. Iya. Almarhum Mas Danang waktu itu fasilitatornya buat CMS coding itu. Dan lambat laun berjalan lancar. Dan semoga benar. sampai sekarang juga masih berjalan. Semoga, amin. Amin. Tapi kayaknya lancar. Lancar dong. Lancar. Enggak kayak dulu. Ya, yang Sekarang mulus. Sekarang tuh mulus kayak Loh, pakai jangan polisi. salah, jangan salah. Dulu itu bidang 3 juga sempat mengadakan kayak pelatihan-pelatihan seperti itu. Di zaman saya loh, di awal-awal juga sempat mengadakan pelatihan seperti itu. Ada pelatihan apa namanya kayak komputer basic dan lain sebagainya. Pada waktu itu juga pembicaranya juga dari PTI sendiri. dosen PTI. Oh, dosen. Ada Pak Ahmad, Pak Jan dan lain sebagainya. Jadi waktu itu malah pelatihannya nggak formal-formal banget. Jadi ya kayak lesehan nggak gitu. Terus kita duduk melingkar, ada dosen sebagai fasilitatornya, ya kita ya belajar bareng di situ. Dulu pernah ada seperti itu. Di Angkringannya ada nggak? Nah, angkringannya tetap. Aku jadi keinget itu. Apa? Kenapa? Sebelum wisuda. Jadi sebelum wisuda itu kan kita apa SKPI. SKPI. Tahu SKPI kan ya? SKPI itu Surat keterangan. surat apa ya kayak keterampilan lah, pokoknya Pendukung dia ijazah. sertifikat pendukung Ya. ijazah. Nah, itu kan salah satunya itu kan sebenarnya SKPI itu adalah untuk menunjukkan bahwa selain di apa kita punya wawasan di bidang apa di itu tadi jurusan yang kita tekuni, Akademik. kita juga punya skill lain. Oke. Nah, SKPI. Nah, sebenarnya skill ini bisa bisa dibentuk ataupun bisa diasah di bidang 3. Iya. Nah, itu tadi dari bidang 3 itu tadi untuk mendapatkan skill yang sebenarnya kita dapat selain di PTI. Itu tadi SKPI itu tadi. Sebenarnya bidang 3 itu mendukung buat untuk meningkatkan skill. Nah, di situ. Cuman mungkin karena dulu pemikirannya belum sampai segituan, baru sadar sekarang ternyata ada SKPI. Sadar kamu jauh sekali. Udah lulus baru sadar. Ya iya lagi biasa. Iya. Nah, itu jadi dari bidang 3 sebenarnya bisa itu buat meningkatkan skill. Jadi kita di PTI itu nggak cuma dapat itu tadi, sebenarnya nanti juga di dunia kerja kita dituntut juga itu tadi, nggak cuma punya ijazah terus jurusan itu, tapi kita juga dituntut untuk mempunyai skill yang lainnya juga itu tadi. Nah, bisa sebenarnya dari bidang 3 itu untuk meningkatkan, jadi untuk mengembangkan ataupun meningkatkan membentuk skill daripada mahasiswa itu di bidang 3 kayak gitu. Sebenarnya bidang 3 nanti bisa dikembangkan lah sama teman-teman yang sekarang yang sekarang mengemban amanah di bidang 3, mungkin bisa dikembangkan itu. Bisa dikembangkan. Terus Saya Mas. Kenapa kok kamu baru ngomongnya sekarang gitu loh? Ketika semua udah terjadi gitu. lah baru kepikiran. Saya dulu itu bidang 3 itu saya sendiri ya. Saya dulu waktu pertama itu merasa kurang mendapat perhatian. Kalau aku mau Iya, makanya itu. Seperti kurang mendapatkan perhatian. jadi gembel kan iki hobine hilang. Iya, gembel. Hobine hilang. Seperti itu. Jadi kita juga Gak ngilang sebenarnya. Sebenarnya tuh saya gimana caranya untuk mengangkat eksistensi HMP di kancah luar negeri. Wah, luar negeri mah di luar fakultas. Tenan aku sampai kan waktu pasar pemilihan BEM itu sampai kamus loro isune kuwi aku sih dicalon nggih. Ada ora? Aku dengar dari teman-temanku di Ya percaya karo basis akeh. Percaya. Tak kayak ngilang ya. Oke, itu bidang 3. Bidang 3 itu. Terus kalau di bidang 4 kan lebih di masyarakat. Masyarakat. bidang 4 siapa sih Mas ketuanya dulu? Itu sebenarnya kamu lepas sudah bisa jalan. Ya. Siapa? Siapa ketuanya siapa dulu waktu itu? Itu loh ketuanya The Master of Tipu. Master of Tipu. Dia itu punya skill bisa berubah-ubah wajahnya. Iya, skincare. Dia punya apa namanya toko apa jenenge? Apa? Kok toko warung Warung muka. Anjir, warung muka. Lu. Gila sih luluran. Gila apa jenenge
skincare. Oh ya skincare. Skincare meneh anjir. Kamu kameramen aja. Ya itu namanya Yusa Fotos. Iya. Wah, Yusa Fotos. Iya, username Username IG-nya IG-nya Yusa Fotos. Bisa di follow ya. Bisa nanti di-follow. Yusa Fotos. Di unfollow lalu di blok. Kita tanggung bersama dosa kita. Nah, ini biasa emang teman-teman satu angkatan ini gojekannya kayak gini, bercandanya kayak gini. Jangan tiru-tiru ya. Tapi langkah baik tiru-tiru. Mas Yusa di bidang Mas 4 Yusa. kita bilangnya. Oh. Itu lebih di apa ya? Pengabdian masyarakat. Di kegiatan ke masyarakat lah ya. Oh. Lebih ke kemasyarakatan. Jadi gimana caranya? Itu tadi kita nggak hanya sekedar melaksanakan program kerja, tapi kita juga mempunyai dampak ataupun impact yang besar ke masyarakat. Kayak gitulah istilahnya. Nah, sebenarnya yang pengen saya apa ya? Kali. Bukan. Saya sesali, bukan sesali juga. Maksudnya maksudnya sayang banget loh kalau cuman itu kan ada salah satu programnya kan pengabdian masyarakat. Nah, tapi kok di sekolah loh. Nah, seharusnya kan di masyarakat. Iya. Nah, kalau saya lihat ke di fakultas lain, maksudnya di luar fakultas FPIP, pengabdian masyarakat mereka itu selama 1 bulan paling enggak minimal. Itu HMP-nya sendiri. HMP di kesehatan, Kesmas itu waktu di Fakultas Ilmu Kesehatan, terus di FAI. Jadi mereka di sana ya 1 bulan ngajar kalau di FAI itu ada. Nah, ini saya mau kudu ringkes. Ya itu bidang 4. Ya itu jadi lebih gimana caranya punya dampak besar di masyarakat. Oke. Nah, itu terus di bidang 5 itu lebih ke organisasi dan kaderisasi. Nah, jadi sebenarnya di bidang 5 itu pemikiran saya itu banyak banget. Jadi mulai dari kita itu membentuk kaderisasi. Jadi saya tuh punya pemikiran jadi di sebuah organisasi sebelum kita menjadi pimpinan itu bisa melalui 4 fase waktu itu. Yang pertama untuk pendekatannya, yang pertama kan perkenalan. Agak lupa ya. Jadi perkenalan diri ke yang sekarang itu pendekatan lah, istilah mahasiswa baru. Yang ke mahasiswa baru ini kita memperkenalkan HMP ke mahasiswa baru. Iya. Fase-fase yaitu masa-masa perkenalan lah. Terus kemudian fase-fase ideologis. Nah, fase ideologis adalah ketika kita sudah setelah LKMMD. Jadi sebenarnya bukan LKMMD sih. LKMM Pradasar. Iya. Seharusnya yang sudah saya jelaskan Ya, di kemarin ada di deskripsi video mungkin bisa selanjutnya. Nah, seharusnya dari program studi itu adalah LKMM Pradasar, bukan LKMMD. Nah, itu setelah LKMM Pradasar itu kita masuk ke fase ideologis di mana kita sebagai mahasiswa PT itu tadi sudah berpikir gimana caranya untuk mengembangkan ataupun memiliki HMP itu tadi. Nah, itu fase ideologis. Terus kemudian fase selanjutnya fase kritis. Fase kritis adalah ketika itu sudah melalui fase ideologis, terus fase kritis nggak cuma mengembangkan tadi, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus kemudian kita juga bisa evaluasi. Kita bisa melihat Kritis kok. iya, kritis itu maksudnya bisa melihat suatu problem permasalahan yang terjadi. Nah, terus kemudian kita diskusikan, terus kemudian kita cari solusinya bareng-bareng. Itu kan nanti bisa menjadi sebuah program kerja di situ. Nah, terus kemudian masuk fase kritis. Di situ. Terus selanjutnya yang terakhir adalah fase politis. Fase politis adalah ketika itu tadi sebenarnya lebih ke kayak nanti kita memimpin, kita sudah menjadi pimpinan, entah kita sudah menjadi pimpinan ataupun kita mau masuk ataupun menjadi BEM ataupun DPM ataupun di organisasi setingkat di HMP Kemahasiswaan. di fase politis itu tadi kita nggak cuman berpikir itu tadi untuk meningkatkan diri kita, tapi juga itu tadi kita Grand design. ya grand design itu tadi penting juga. Grand design dalam sebuah HMP penting karena suatu tujuan. Politis. Iya, suatu HMP pasti ada tujuan lah paling nggak itu. Grand design-nya itu tadi, kita mau dibawa kemana HMP-nya itu. Nah, itu terus kemudian fase politis itu tadi. Nah, 4 fase itu. Jadi di bidang 5 seharusnya itu. Jadi tahapannya itu dalam menentukan sebuah program kerja. Nah, 4 fase itu terus kemudian
kayak juga kan berpikir pas satu sebelum masuk ke fase setelah fase ideologis itu kan nanti fase kritis. Nah, kita kemudian coba pas waktu itu kita juga sempat ingin mengadakan waktu itu bedah undang-undang antara undang-undang konferma sama kama. Kita kan ada dua. Ya, konferma Sepertinya sama kama. bahasanya berat sekali. Iya. Iya, karena emang ini kan sebuah dasar ya, landasan itu tadi. Oke. Kalau di FKIP kan itu ada konferma. Konferma. Nah, kalau di tingkat universitas ada namanya kama. Kama. Nah, sedangkan kama itu juga digunakan di fakultas lain juga ada. Kama Fakultas adalah keluarga mahasiswa. Konferma adalah Konferensi mahasiswa. Namanya kan Masih konferensi ingat ya? mahasiswa. harusnya didatangi oleh kalangan Mahasiswa. Oke. Tapi kok yang boleh datang cuman HMP. Nah, itu di mana letaknya? letaknya di gedung B. Maksudnya itu. Maksudnya kalau dihadiri cuma orang-orang organisatoris saja gitu loh. Dari BEM, dari DPM, BEM, DPM, HMP sama UKM. UKM. Tapi pas pembahasan undang-undang jenenge pas pembahasan ADART itu ya itu cuman perwakilan HMP kayaknya. HMP. Harusnya itu kalangan umum boleh masuk. Kalangan umum boleh masuk. Mahasiswa maksudnya. Namanya konferensi mahasiswa. Itu yang terjadi di FKIP. Nah, sebenarnya itu saya mau membedah itu tadi dua sisi itu tadi di konferma sama kama. Biar apa? Jadi tujuannya adalah untuk memahamkan di mahasiswa kita juga itu. Jadi kan ini sebagai landasan. Jadi agar lebih kokoh itu tadi loh. Nah, tapi pas waktu itu kan pas awal-awal BEM itu ya, biasa lah. Awal-awal BEM itu ada kegiatan namanya pencitraan. iya. Kegiatan rutin ya. Ya, jadi dari BEM itu datang ke HMP perkenalan kayak gitu. Ajak sana. Ajak sana. Ajak sini. Ajak sini, pencitraan sana, pencitraan sini. Itu nama saya, Bang. Ya. Nah, itu tadi pas ajak sana saya paparkan bahwa nanti bidang 5 mau ngadain bedah kama, konferma antara konferma FKIP sama kama. Nah, itu tadi. Tapi sebelum saya selesai itu tadi ngomong kan nanti mau bedah konferma kama terus bukan dikat ya, maksudnya itu ya nggak ngebolehin lah dari BEM. Dari BEM kan nggak ngebolehin. Saya juga lah terus kenapa nggak ngebolehin ya kan? Nah, itu waktu itu dia kan udah jelas gitu dari BEM ngomongnya bahwa ini udah jelas buat kita, tapi buat mahasiswa yang lain ya kan belum jelas. Jadi mahasiswa lain konfirmasi kama apa itu kan juga nggak tahu. Nah, makanya tugas kita sebagai di situ yang sebagai HMP ya itu untuk memperkenalkan, untuk mengedukasi gitu. Iya. Nah, untuk mengedukasi mereka, tapi Tersendat. ya. Karena BEM nggak tahu Padahal kita dulu itu hitungannya masih awal ya. masih awal dan ada HMP lain yang udah udah gitu. lama. Tapi kenapa kok mereka istilahnya kayak diem aja stagnan gitu. Terus kayak mengikuti ekor aja. Kayak mengikuti arus gitu aja, kenapa ya? Nah, itu juga mungkin ada pemikiran saya juga deh. Lihat-lihat kok kayak gitu nggak ada perubahan gitu. Kok cuma ngikutin yang udah-udah. Jadi emang nggak ada pembaruan lah istilahnya. Nah, itu makanya itu saya pengen mencoba pembaruan itu tadi. Mulai dari diskusi itu tadi. Nah, di FM juga kan sebenarnya di HMP ya minim diskusi. Nah, gimana cara, padahal kan kita mahasiswa seharusnya untuk mengasah wawasan itu tadi, diskusi-diskusi itu tadi. Berbanyak diskusinya. Banyak diskusi, tapi itu tadi karena padahal di FKIP tapi kok kenapa minim diskusi itu. Nah, untuk menghidupkan itu tadi, diskusi itu tadi dengan bedah kama, konferma itu tadi nggak dibolehin tapi sama BEM. Saya juga nggak tahu kenapa nggak dibolehin sama BEM. Mungkin BEM nanti bisa menjelaskan ketika anjang sana. Mungkin nanti bisa klarifikasi ya. Klarifikasi. Mungkin Mas Hendri nanti ya diundang ya. Siapa? BEM. BEM FKIP, WFS. Ajo BEM deh. Aja BEM. Ajo BEM maksudnya saya mau kelihatan naik. Wahid. Ya. Kan deket. Wahid. DPM FKIP. Nanti saya. Nah, ini mantan DPM. Wah. Nanti saya login. Wahid, Mas Wahid, saya juga nggak tahu kenapa, apakah takut kebongkar atau apa, saya juga nggak tahu. Ada apa sebenarnya ya di
sistem FKIP nggak tahu ada apa ya. Iya, Kenapa kok nggak boleh bedah Kanma ataupun Konverma? Itu kalau dari sudut pandang BEM ya. Ya, di sudut pandang BEM itu bidang 5 itu. Bidang Dan lima. intinya itu tadi dari 4 fase itu untuk mencetak generasi yang bisa melanjutkan kepengurusan HMP jadi lebih baik lagi. Kaderisasi di bidang 5 ini. Gimana? Berat kan? Nah, mungkin itu pemaparan bongkar-bongkar dari kita bertiga terkait dengan bukan bongkar tapi rasan-rasan. baik dari HMP PT itu sendiri bidang 1 sampai bidang 5. Nah, mungkin untuk terakhir kemarin sempat kita mengasih pesan-pesan. Tapi ini lebih ke apa ya? Lebih ke depannya aja, harapan. Harapan sama pesan-pesan podo ae. Podo ae. Piye dalan-dalane? Lha apa apike? Harapan. Nah, harapan-harapannya. Harapan alumni ya. Mungkin lebih ke alumni. Demisioner. Ya. Karena di sini ada ketuanya. Iya. Ketua alumni PTI. Ya ora apa-apa. Alumni PTI ya. Nah, mungkin ada program khusus untuk alumni mempertemukan. Iya, nanti ada nanti. Yang dari sampai apakah ke Solo? Sepertinya tidak. Nah, mungkin dari sekian banyaknya perbincangan kita semoga bisa diambil hikmah. Meskipun ada beberapa yang melenceng dari pembahasan kita, itu hanya sekedar pemanis belaka. Oke, itu mungkin dari saya dan kawan kita bertiga yang ada di sini, kita bertiga. Lalu yang terakhir kita lebih condong ke harapannya setelah lepas dari HMP dan menjadi demisioner, baik itu nanti demisionernya melanjutkan ke organisasi tingkat yang lebih tinggi yaitu DPM atau BEM, atau mungkin yang sudah pengen berhenti di organisasi. Mungkin itu harapannya. Dan dimulai dari Mas Andi dulu selaku alumni DPM dan alumni bukan dan ketua alumni. Iya. Ya, monggo. Alumni. Ini apa tadi harapan ya? Harapan. Oke. Ini setelah ini ada pertanyaan lagi nggak atau gimana? Ya nanti mungkin bisa menyusul. Oh, bisa menyusul ya. Anda dikondisikan. Ya mungkin sebelum saya berbicara tentang harapan saya ke teman-teman HMP, mungkin saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya sama Mas Hendri yang sudah mengundang saya dan juga Mas Yudi untuk datang ke Kamar panas. studionya Kabar hot. Panas sekali. studionya untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Ya mungkin ya kedepannya mungkin untuk pembahasannya lebih di lagi ya Mas ya. Maksudnya lebih ya Lebih luas dan tahu fokus. sendiri lah, tahu sendiri. Kita resah soal apa? Nah, iya. Keresahan kita kan masih banyak di luar sana kan ya. Jadi mungkin lebih berani aja lah untuk speak up ke keluar seperti itu. Nah, makasih ya Mas Yudi. Siapkan telinga Anda. Seperti itu. Terus kemudian harapan saya untuk teman-teman yang saat ini ada di HMP, baik pengurus ataupun anggota ya, saya berharap teman-teman saat ini lebih peka dan lebih peduli lah, mengingatkan kondisi sekarang kan yang masih pandemi dan lain sebagainya kan juga. Saya yakin teman-teman di HMP juga kesusahan dalam menjalankan program kerja, kemudian dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya. Jadi kan ya lebih peka dan juga lebih peduli lah antar sesama seperti itu. Kemudian ya harapan saya ya semoga ya HMP kedepannya juga lebih bisa maju, lebih bisa mencetak generasi-generasi yang Maju engko mesake Pak Seno. kok tekan Pak Seno kowe. Jadi AMP bisa lebih maju. Sange Pak Seno ngusur meneh. Ya itu ya. Itu jadi mau tekan endi kok. Maju. Ya, HMP lebih maju, kemudian bisa mencetak generasi-generasi yang kritis, kemudian generasi-generasi yang lebih mempunyai istilahnya ya Integritas. ya integritas yang tinggi dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga harapannya juga bisa membantu prodi lah dalam usaha peningkatan akreditasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian 2021 akreditasi kembali. Ya. Visitasi akreditasi. Ya. Iya. Makanya Pak Arif nyariin dia. Oh iya. HMP
siap-siap ya. Ada kepentingan soalnya. HMP siap-siap ya. Jadi ya nanti kan di tahun 2021 kemungkinan ada akreditasi juga kan nanti ya minta tolong lah ya. Tahu sendiri lah. Ketua alumni. Seperti itu. Terus kemudian Output dari kader HMP. ya output dari kader HMP ya tentunya ya kita kan sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa pada umumnya nggak cuma HMP kan nanti kan ketika kita lulus kan bakal kembali lagi kan ke masyarakat seperti itu. Jadi ya gunakanlah ilmu-ilmu yang sudah didapat di perkuliahan di kampus, terutama di organisasi untuk bisa mengembangkan potensi-potensi atau memecahkan persoalan-persoalan lah di dalam masyarakat seperti itu. Kemudian satu lagi lah, mungkin untuk adik-adik yang baru bergabung ke UMS atau ke PTI. dunia perkuliahan, PTI tentu terutama apa ya? Saya bukan bermaksud untuk memaksa ya, bukan Menggurui, atau mengguru atau gimana, tapi ya ketika teman-teman sudah masuk di dunia perkuliahan ya mulailah pola pikirnya mulai dirubah lah pelan-pelan. Jadi ya mungkin bisa ikut organisasi. Jadi di dalam organisasi kan di awal-awal video kan sudah dijelaskan kita bisa dapat apa aja kan. Jadi ketika teman-teman kuliah terus teman-teman masuk organisasi itu ada nilai plusnya lah seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar tentang ya banyak hal, keagamaan, terus kemudian problem solving, kemudian sosial. manajemen waktu, untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan di organisasi ya, walaupun mungkin nanti di awal-awal ya ada sedikit males-malesnya atau kendala-kendalanya. Jadi ya wajar lah. Itu tergantung teman-teman juga sih. Ya niatkan diri teman-teman itu kuliah itu atau berorganisasi itu karena mengharap ridho Allah, seperti itu aja. Itu mungkin dari saya. Boom. Lanjut Yudi. Wah, saya sebagian besar sama saya Mas Adi. Dan saya pun juga sama. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Mas Adi mewakili saya dan Mas Hendri. Enggak punya pandangan sendiri lah pasti lah. Semua udah disampaikan. Ayo. Sampai kapan yang kita mau apa? Lah iya. Itu tambah apa? Enggak persepsi dari Mas Yudi, Mas Hendri sendiri gimana lah seperti itu. Harapannya kan ya pastikan ya Harapannya yang jelas sama semuanya, pasti pengen lah ketika keluar jadi lebih baik. Itu tadi sama lah. Daripada saya cuma mengulang kata-kata mubadir ya kan. Kalau pengen lepas dari HMP dan ingin melanjutkan ke organisasi yang lebih tinggi ya jaga baik HMP-nya, nama baik HMP-nya. Ya. Tapi nggak masalah. Jadi indikator keberhasilan anggota HMP di BEM apa DPM. Nah, indikatornya ketika kalian terkucilkan. Ini rawani gue banter. ya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Jadi ketika teman-teman itu masuk HMP di FKIP ya terutama ya, ketika nanti sudah masuk akhir masa jabatan di HMP, nanti teman-teman bakal bisa naik jabatan di BEM dan juga DPM. Itu tingkatnya udah di fakultas seperti itu. Jadi tadi yang dijelaskan Mas Yudi terkait BEM, DPM itu seperti itu. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti bisa ada pembahasan. Ya, kita akan usahakan ketua BEM hadir di sini. Sama DPM. Sama DPM. Nah, BEM kita sulit. Kenapa PTI kok dikucilkan? Kita dikucilkan ada gitu. semua periode ya. Iya, semua periode. Semua periode, hampir semua periode. Enggak semua, hampir dikucilkan. Nah, kenapa? Nanti. Oke, segitu saja dari Harapanmu, bro. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama. Serius sama. Lantai kata-katanya dipangan kabel. Gembel. Kalau dari saya sendiri kalau udah lepas dari HMP ataupun sudah melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi baik BEM sama DPM, ya itu tadi yang penting menjaga nama baik HMP. Jujur waktu itu saya dapat kabar waktu saya menjadi ketua HMP kan kawan-kawan saya ada yang naik tuh dan ada yang hilang-hilang, dan saya dapat kabar
ini si A kok nggak ada kemana. Nah saya kan HMP ya. Saya HMP, saya bukan anggota kalian kayak gitu. Jadi mohon, jadi kalau kalian naik ke DPM ataupun BEM, alangkah baiknya ya seenggaknya menjaga nama baik HMP itu sendirilah. So betul ya orang bertanggung jawab teman-teman. Mari kita zoom. Oke, gitu saja mungkin ke kolaborasi kita bertiga ya terkait dengan pembahasan banyak sekali keorganisasian, kemahasiswaan. Mungkin bisa dilanjutkan kapan-kapan lagi. Oke, terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Piye, siapa sih yang ngomong iki? Dari sana. Ya, Dari ketua alumni dia.